Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Azizah dari kelas 3 Ekonomi Syariah F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku konsumen. Yang pertama, pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah sejumlah tindakan nyata individu atau konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang mengarahkan mereka untuk menilai, memilih, mendapatkan, dan menggunakan barang dan jasa yang diinginkannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor-faktor psikologis yang menjadi faktor dasar dalam perilaku konsumen adalah: yang pertama ada motivasi, yang kedua ada persepsi, yang ketiga ada belajar, yang keempat ada kepribadian dan konsep diri, dan yang terakhir adalah sikap. Faktor yang pertama yaitu motivasi. Motivasi merupakan suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Menurut Swasta dan Handoko, motivasi manusia dalam melakukan pembelian dibedakan menjadi dua. Yang pertama, motif pembelian primer dan selektif. Motif pembelian primer ini adalah motivasi yang menimbulkan perilaku pembelian terhadap kategori-kategori umum pada suatu produk. Sedangkan motif pembelian selektif ini adalah motif yang mempengaruhi konsumen tentang model, merek, dan kelas-kelas produk. Nah, motif yang kedua itu ada motif rasional dan emosional. Motif rasional ini adalah motif yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan seperti yang ditunjukkan oleh produk pada konsumen. Yang kedua itu motif emosional, yaitu motif pembelian yang berkaitan dengan perasaan atau emosi individu seperti mengungkapkan rasa cinta, kebanggaan, dan kenyamanan. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu persepsi, di mana persepsi adalah proses di mana seseorang memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini. Nah, persepsi setiap orang tentu akan berbeda-beda ya, karena persepsi ini sendiri juga mempunyai sifat yang subjektif. Nah, konsumen akan mempunyai persepsi produk, harga, periklanan, dan persepsi penjual dari kegiatan pemasaran perusahaan. Yang ketiga, faktornya yaitu belajar. Proses belajar terjadi karena adanya interaksi antara manusia yang dasarnya bersifat individual dengan lingkungan khusus tertentu. Perilaku konsumen dapat dipelajari karena sangat dipengaruhi oleh pengalaman belajarnya. Dari pengalaman belajar konsumen akan menentukan tindakan dan pengambilan keputusan membeli. Selanjutnya, faktor yang keempat ada kepribadian dan konsep diri. Nah, kepribadian sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk dari sifat-sifat yang ada pada diri individu yang sangat menentukan perilakunya. Nah, menurut Swasta dan Handoko, ada 3 unsur pokok dalam kepribadian individu, yaitu yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada perasaan, dan yang ketiga ada dorongan naluri. Nah, selanjutnya faktor yang terakhir itu adalah ada sikap. Nah, sikap di sini ini dilakukan konsumen berdasarkan pandangannya terhadap produk dan proses belajar dari pengalaman atau dari yang lain. Nah, sikap konsumen sendiri ini bisa berupa sikap positif atau negatif terhadap produk-produk yang mereka lihat. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap. Ada 4. Yang pertama itu ada kebudayaan, yang kedua ada kelas sosial, yang ketiga ada kelompok panutan atau kelompok referensi, dan yang keempat ada keluarga. Keputusan pembelian. Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian mereka. Keputusan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam setiap waktu dan di segala tempat. Nah, keputusan tersebut termasuk keputusan yang menyangkut kegiatan individu. Mempengaruhi keputusan konsumen yang dilakukan secara efektif akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Ini berarti meningkat pula tingkat keuntungan yang kita peroleh. Pengaruh perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian jasa.
Ada dua alasan mengapa perilaku konsumen mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian. Alasan yang pertama itu adalah konsumen sebagai titik sentral perhatian pemasaran. Alasan yang kedua yaitu setiap perilaku konsumen yang diambil untuk melakukan pembelian pasti didasarkan pada alasan-alasan tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, kesimpulannya, perilaku konsumen menjadi dasar untuk melakukan kebijakan pemasaran yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga perusahaan dapat memiliki customer. Nah, setiap keputusan yang diambil oleh konsumen pasti didasarkan pada alasan-alasan tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, proses pengambilan keputusan konsumen sangat terkait dengan masalah kejiwaan dan faktor eksternal. Dengan memahami perilaku konsumen, pemasar akan mudah untuk menggambarkan bagaimana proses keputusan itu dibuat. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang perilaku konsumen. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua, dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton video ini. Dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.